Baik, saya akan melanjutkan seri 3 genitalia pria, yaitu tentang testis dan epididymis, yang meliputi yang pertama yaitu tentang posisi anatomi. Nah, kita tahu bahwa testis dan epididymis ini lokasinya berdekatan, di mana ini letaknya di dalam skrotum ya, dengan epididymis terletak pada aspek posterior lateral masing-masing dari testis. Nah, umumnya testis kiri lebih rendah daripada testis kanan dan awalnya testis terletak di dinding perut posterior. Selama perkembangan embrio, testis ini akan terus turun ya ke dalam abdomen dan melalui saluran inguinal sampai mencapai skrotum ya. Jadi testis ini letaknya di dalam skrotum dan memang harus turun seperti itu. Di sini untuk membawa persediaan neurovaskuler dan limfatik ya. Kemudian untuk masih di testis dan epididymis, nah testis ini homolog dengan ovarium ya, jadi fungsinya hampir sama seperti ovarium yaitu untuk memproduksi spermatozoa. Kalau kita tahu ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum ya. Nah ini testis panjangnya kurang lebih 4,5 cm, lebar 2,5 dan tebal 3 cm. Nah di sini adalah testis ya, di mana bagian-bagiannya ini melekat di dalam skrotum oleh korda spermatik berbentuk elipsoid yang terdiri dari serangkaian lobulus ya. Ini ada beberapa lobulus-lobulus yang masing-masing ini berisi tubulus seminiferus ya. Jadi semacam kayak ada ruangan-ruangan seperti itu. Nah, ini saling terisi oleh tubulus seminiferus. Kemudian tubulus seminiferus sendiri dilapisi oleh sel Sertoli yang membantu proses pematangan spermatozoa. Nah, di antara dari tubulus tadi terdapat kelompok sel yang disebut sebagai sel Leydig yang berfungsi untuk sekresi hormon testosteron setelah pubertas. Di kutub atas dari testis sendiri kita lihat ya, ini tubulus bergabung, ini akan bergabung kalau kita amati ya, coba diamati yang kuning-kuning ini kan bergabung jadi satu ya. Nah, ini akan bertemu di bagian atas, ini membentuk tubulus yang tunggal ya, saluran tubulus tunggal yang mana ini nanti akan membentuk massa yang melengkung sangat padat yang disebut sebagai epididymis. Nah, kalau kita lihat ini sebagai head of epididymis atau kepala epididymis, kemudian ini bagian epididymis sampai ekornya. Dari ekor epididymis ini akan berjalan ya atau berlanjut seperti itu, organnya menjadi namanya vas deferens. Nah, ini ya terhubung dengan vas deferens di korda simpatik. Spermatozoa diproduksi di tubulus seminiferus. Jadi spermatozoa diproduksi di sini, ya, diproduksi di tubulus seminiferus, berjalan melalui tubulus, berkumpul di testis tadi. Itu. Nah, bagian dari testis sendiri ini dibagi menjadi ada 3, yaitu ada tunika vaginalis ya, ada tunika vaginalis, tunika albuginia, dan tunika vasculosa, tunika vasculosa. Nah, tunika vaginalis sendiri ya, ini membran ganda membentuk lapisan luar testis ya, lapisan luar testis ini serta merupakan bagian dari peritoneum ya, mengandung sedikit cairan yang kental. Lapisan jaringan ini kemudian turun ke skrotum dan menutupi permukaan anterior ya. Jadi dari masing-masing testis dan bekerja seperti kantong perut atau peritoneum, melumasi testis dan memungkinkan bergerak bebas tanpa gesekan. Nah, tadi yang seperti saya katakan bahwa testis harus sudah turun saat seorang individu atau pria itu berusia 8 bulan, harus sudah turun. Kemudian tunika albuginia ya, ini bagian tunika albuginia, jaringan fibrosa yang berada di bawah tunika vaginalis, ini maksudnya vaginalis yang melindungi testis ini ya. Jadi terbagi kayak pemisah atau septum-septum ini membagi struktur kelenjar testis menjadi lobulus-lobulus tadi, yaitu ada tubulus berisi tubulus seminiferus. Kemudian ada tunika vasculosa, di mana terdiri dari jaringan kapiler yang didukung oleh jaringan ikat yang halus ya. Nih, jadi bagian-bagian dari testis secara struktur anatomi. Nah, epididymis, bagaimana epididymis ini ya? Jadi epididymis ini kan saluran ya, saluran yang merupakan kelanjutan dari testis itu sendiri. Jadi dibentuk oleh saluran yang berlekuk-lekuk ya, saling melilit secara kuat, tidak teratur yang disebut ductus epididymis. Memiliki panjang kurang lebih 600 cm, berawal dari puncak atau head of epididymis,
ya dari puncak testis yang merupakan tadi ya kepala ini epididymis sampai ke badannya dan ke ekornya. Nah, setelah melewati jalan yang berliku-liku, duktus ini berakhir pada ekor yang kemudian menjadi vas deferens ya. Nah, ini ya. Ini adalah epididymis, ini berlanjut ini adalah vas deferens. Nah, kemudian ini nanti akan mengalirkan ya sperma sampai keluar saluran uretra sampai ke gland penis itu. Kemudian kita lihat ya struktur anatominya dari epididymis sendiri. Oke, ini tadi ada kepala epididymis, kemudian ada bagiannya, badannya, ekornya ya. Kemudian ini berlanjut ke vas deferens tadi itu. Nah, ini beberapa bagian tadi dari testis sendiri dilapisi oleh beberapa tunika, ada tunika vaginalis ya. Kemudian ada tunika albugenia dan tunika vasculosa. Masih di testis secara fungsi atau fisiologi ya. Jadi sperma ini testis itu adalah tempat produksi spermatogenesis dan produksi steroid seks pada pria. Ya atau kita secara sederhananya ya produksi dari sperma seperti itu yang diproduksi di tubulus seminiferus. Jadi hormon yang mengendalikan produksi sperma adalah FSH, di mana sperma matur ini atau yang matang akan memiliki satu kepala, satu badan, dan ekor untuk motilitas atau gerakan. Sangat sensitif terhadap suhu, spermatogenesis yang berhasil berlangsung pada suhu sekitar 3 derajat di bawah suhu tubuh normal. Testis bersuhu dingin karena posisinya berada di luar rongga abdomen. Sedangkan untuk epididymis sebagai tempat maturasi akhir ya dari sperma. Nah, sedangkan skrotum sendiri ya itu merupakan kantong kulit testis yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik dan mengatur suhu testis. Baik, itu penjelasan untuk testis epididymis. Nanti kita lanjutkan untuk penjelasan terkait dengan skrotum. Terima kasih.